sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi. Saya percaya di dalam kasih karunia-Nya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Amin. Kesempatan ini saya mau berbagi mengenai bagaimana kita menarik perkenanan Tuhan ke dalam hidup kita. Atau bagaimana kita terus menerus, bukan sekali-sekali, tetapi setiap hari mengalami perkenanan Tuhan, mengalami favor of God. Perkenanan Tuhan berbicara mengenai kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita ingin mengalami perkenanan Tuhan, berupa kemurahan Tuhan atas kita. Kemurahan Tuhan yang membuat kita diistimewakan oleh Tuhan. Bahkan saudara dimuliakan oleh Tuhan. Perkenanan atau kemurahannya, favornya, membuat kita menjadi orang yang berbeda, yang dibedakan dengan yang lain. Karena ketika kita, saudaraku, mendapatkan perkenanan Tuhan, itu berarti kita menjadi favoritnya Tuhan. Ya, menjadi kesukaannya Tuhan, menjadi kebanggaannya Tuhan. Saya ajak saudara kita baca bersama ya, buka Alkitab saudara di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Sudah? Oke. Kalau sudah, saya ajak saudara kita baca bersama yuk. 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, kata kuncinya dari Bilangan 6 ini, saudara, ayat 24 sampai 26 adalah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Ini berbicara mengenai Tuhan, saudaraku, berkenan kepadamu. Tuhan menaruh perhatian kepadamu. Dan ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, ini yang bakal dia terima. Ini yang bakal diberikan kepadanya. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Jadi saudara, orang yang mengalami perkenanan Tuhan adalah orang yang hidup dalam berkat, bukan kutuk. Orang yang terus mengalami zoso dalam hidupnya, sudah diselamatkan dan terus berjalan di dalam berkat keselamatan itu, yaitu dibebaskan dari kutuk. Selalu mengalami, saudaraku, berkat makarios itu, berbahagia. Puji Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Tuhan melindungi engkau. Saudara, sebagai pemercaya Kristus, musuh kita adalah siapa? Bukan suami ya, bukan istri, bukan tetangga kita, bukan rekan kerja kita. Tapi musuh kita adalah iblis. Iblis, saudara, berkepentingan untuk menggagalkan perjalanan iman kita supaya kita tidak mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan. Iblis sangat tidak menginginkan itu. Itulah sebabnya iblis punya banyak cara untuk menghalangi kita supaya kita tidak sampai tujuan keselamatan kita. Namun saudara, orang yang mengalami perkenanan Tuhan itu selalu mengalami perlindungan Tuhan. Tuhan melindunginya dalam perjalanan imannya sampai kepada tujuan imannya, yaitu keselamatan. Yang ketiga, Tuhan menyinari engkau. Luar biasa, dengan apa? Wajah-Nya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, ini bicara mengenai spektrum ilahi. Ya, cahaya ilahi. Ada satu gelombang energi ilahi yang memberi kehidupan kepada kita, yang memampukan kita dengan, saudaraku, juga talent-talent, dengan potensi ilahinya, supaya saudara kita tetap dapat berjalan dalam terang ilahinya, di dalam kehidupan itu mengalami pertumbuhan, tetap kuat, dan saudaraku berdampak dalam kehidupan ini.
Puji Tuhan. Yang keempat, Tuhan memberikan kasih karunia. Ya, kita sudah diselamatkan, itu bukti kasih karunia Tuhan. Ya, Yesus sudah sangat mengasihi kita di atas kayu salib. Dia sudah berikan nyawanya buat semua orang di planet ini. Sudah menerima sebetulnya kasih karunia itu, betul? Ya, namun saudara, kita mau berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Sebab saudara, ada beragam kasih karunia. Ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah menerima kasih karunia keselamatan. Tetapi saudaraku, saudara berjalan kemudian kepada kasih karunia demi kasih karunia, atau mengalami kekayaan kasih karunia-Nya. Yohanes 1 ayat 16 berkata, kita yang sudah menerima anugerah dari kelimpahan satu anugerah kepada anugerah berikutnya. Dalam Amplified Bible dikatakan dari satu anugerah kepada anugerah berikutnya, dari satu spiritual blessing, berkat rohani kepada berkat rohani berikutnya, kemudian dari satu favor, perkenanan kepada perkenanan berikutnya, dari satu pemberian-pemberian rohani, spiritual gift, pemberian-pemberian karunia-karunia kepada karunia-karunia berikutnya. Wow, ini saya sebut gelombang kasih karunia. Nah, orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan, ini akan ngalamin semua ini, saudara. Kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya supaya dia dapat melakukan kehendak Tuhan. Kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya supaya dia dapat mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepadanya, mandat, misi yang Tuhan berikan kepadanya itu dikerjakan, bahkan dapat dikerjakan sampai selesai dengan baik, finishing well. Ini yang terjadi, saudara, bagi orang yang mengalami perkenanan Tuhan. Yang kelima, Tuhan memberikan damai sejahtera, shalom, haleluya. Puji Tuhan. Ini beda dengan damai sejahtera yang dari dunia ini. Kalau damai sejahtera dari dunia ini sifatnya conditional, tergantung keadaan, situasi. Tetapi kalau dari Tuhan tidak. Yesus sudah memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang tidak sama dengan yang didapat dari dunia ini. Yang kita terima adalah damai sejahtera berupa, saudara, ketenangan batin yang luar biasa, sekalipun situasi di luar kita begitu kacau, begitu ribut. Tetapi di sini ada sebuah ketenangan, keheningan, peaceful of mind yang luar biasa sekali. Ada di sini, saudaraku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, saudaraku. Ya, sehingga kita, saudaraku, bisa, saudara, tenang dan kekuatan Tuhan mengatasi berbagai macam kondisi hiruk pikuk, kacau balau, keadaan-keadaan buruk yang sedang terjadi di luar diri kita. Puji Tuhan, inilah Shalom, saudaraku, ya. Jadi Shalom berarti, saudaraku, kita memperoleh sebuah damai sejahtera dari Kristus yang melampaui segala akal, saudaraku, yang membuat jiwa kita, saudaraku, penuh dengan damai sejahtera. Ya, dan kita memiliki kelimpahan dari Tuhan, jiwa kita juga harmonis dengan Tuhan tentunya yang pertama, dan karena kita harmonis, kita juga bisa harmonis dengan orang lain, saudaraku, amin. Itulah Shalom. Saya sebut Shalom sebagai semuanya sungguh amat baik. Nah, saya percaya, saudara, setiap kita rindu, kita mau, Tuhan, aku mau, Tuhan, mengalami perkenanan-Mu. Aku mau, Tuhan, setiap hari mengalami favor-Mu, berjalan dalam favor-Mu. Setiap hari, bukan sekali-sekali, Tuhan, tapi setiap hari kabar gembiranya. Yes, Tuhan mau setiap kita, setiap saudara hidup dalam favor-Nya. Tetapi, saudara, itu tidak terjadi begitu saja, saudaraku, ya. Nah, saudara, saya mesti luruskan dulu, mungkin ada yang berpikir begini, Tuhan itu pilih kasih mungkin, ya. Tuhan itu kayak orang tua kita, pilih kasih, ya. Saudara, sebagai orang tua yang punya anak, ya,
Ada perhatian yang kadang lebih diberikan kepada seorang anak dari sekian anak yang kita miliki, misalnya ya semacam ada anak favorit buat kita, anak kebanggaan kita, anak kesukaan kita. Nah, bisa terjadi memang ada orang tua yang pilih kasih tidak objektif, ya. Tetapi umumnya orang tua yang baik, ya, menaruh perhatian lebih seperti ada anak favorit, anak kesukaan dia. Sebetulnya itu terjadi karena, saudaraku, si anak itu telah menjamah hati orang tuanya. Si anak itu telah menarik perkenanan dari hati orang tuanya karena anak itu punya sikap, perilaku, dan kebiasaan atau kepribadian yang sangat disukai oleh orang tuanya. Ya, jadi sebetulnya juga bukan pilih kasih, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau setiap kita yang sudah percaya pada Dia, yang dikasihinya, berkenan pada Dia, menjadi anak yang berkenan. Tuhan berkenan kepada kita. Kita menjadi kesukaan Tuhan, kebanggaan Tuhan, favoritnya Tuhan. Tetapi saudara, itu nggak bisa terjadi begitu saja. Ada bagian yang saya harus lakukan, ada bagian yang saudara harus lakukan. Oke, ya. Nah, saudaraku, minggu yang lalu saya sudah bicara mengenai Nebukadnezar, ya, di Daniel pasal 4. Bagaimana, saudaraku, dia sempat dimurkai Tuhan dan dia menjadi gila, berhati binatang, kemudian dia tinggal di padang bersama binatang-binatang, ya, dan rambutnya menjadi panjang karena ada embun, dan juga, saudaraku, kuku-kukunya begitu panjang sekali, ya, dia sudah seperti binatang begitu, berlaku seperti binatang, makan juga rumput-rumput, ya, yang ada di padang. Tetapi kemudian di tahun ke-7 dia dipulihkan Tuhan, artinya dia sadar kembali, ya, otaknya menjadi sadar lagi, normal manusia. Ya, kemudian, saudaraku, dia menyusuri ke kedalaman hati nuraninya dan dia menemukan di situ ternyata ada menara kesombongan, ada menara keangkuhan di situ yang memuliakan diri sendiri dan yang tidak mengakui Tuhan. Lalu, saudaraku, dia memilih untuk merendahkan dirinya saat itu. Dia memilih untuk mengakui Tuhan. Dia memilih untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Dan ketika, saudaraku, dia memilih merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan dia mulai mengakui siapa Tuhan, dan dia mulai memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Perkenanan Tuhan, favor of God, turun atas hidupnya. Wow. Apa yang terjadi? Para pembesarnya, para pejabatnya kembali menyerahkan kerajaan itu kepadanya. Kerajaan itu dikembalikan kepada dia, dia jadi raja lagi. Dan dia mendapatkan kebesaran dan kemuliaan yang bahkan lebih dari sebelumnya. Nah, ini contoh, saudara, kalau orang sudah ngalamin favor of God, wow, dia sepertinya diistimewakan, dimuliakan, dia dibedakan seperti itu, ya. Saya percaya setiap saudara juga mau seperti itu. Amin. Nah, tetapi tidak demikian dengan Belsasar, itu anaknya Raja Nebukadnezar, saudaraku yang kasih. Dia justru, saudaraku, sebaliknya. Jadi apa yang membuat Nebukadnezar itu, saudara, dipulihkan kemuliaannya, kebesarannya, oleh karena dia punya respon yang benar. Kalau kita baca dalam kitab Daniel pasal 5, saudara, di situ dicatat mengenai Belsasar, anaknya Nebukadnezar. Akhir hidupnya mengenaskan, tewas di tangan musuh. Raja orang Kasdim ini, saudaraku, mengalami hal itu oleh karena apa, saudara? Kita baca Daniel 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Tetapi tuanku Belsasar, anaknya, tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Saudara, Tuhan itu maha murah dan maha pengasih. Namun, saudara, Tuhan hanya menyatakan perkenanannya.
kepada orang yang saudaraku punya respon yang benar. Nebukadnezar punya respon yang benar. Sementara Belshazzar dia punya respon yang salah. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menarik perkenanan Tuhan dalam hidup kita, sehingga setiap hari kita berjalan dalam favor of God. Ada 3 ciri dari orang yang saudaraku punya respon yang benar.